Maka kemarin kita sudah jelaskan bahwa sejarah adzan kan dulu untuk memberitahukan umat muslim bahwasanya waktu sholat telah tiba. Sampai-sampai Abdullah bin Zaid menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kumaha mun make lonceng tuh, kumaha deui mun make seuneu dudurukan, atau make trompet. Itu semua ditolak oleh Rasul karena itu semua perilaku non muslim ketika mereka ingin ibadah. Itu menang gitu. Maka banyak sekali riwayat tentang adzan ini. Abdullah bin Zaid ketika itu mimpi adzan, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi adzan dengan kalimat adzan yang seperti biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Maka kata Rasul, itu mimpi yang benar, yang bagus dan bisa diterapkan. Maka jadilah syariat adzan pada waktu itu. Tah gitu adzan teh gitu. Diajarkan oleh Rasulullah bahwa kalimat yang dimimpikan itu benar gitu. Sebelumnya belum ada adzan. Makanya bingung bagaimana caranya. Kaum muslimin sudah banyak, pinuh kan? Kaum muslimin sudah banyak, para sahabat dan Rasulullah waktu itu bingung bagaimana cara memberitahukan kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah tiba. Itu kan paling waktu sholat keur mah jam teu aya. Ayeuna waktu sholat datang hese merenya hona. Kumaha ya Rasulullah? Itu kan. Pada saat itu datanglah mimpi itu dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Kemudian yang kemarin kita tentang azan awal pun sama. Azan awal di subuh atau azan awal di Jum'ah. Nah ini banyak sekali ikhtilaf bahwa muadzin Rasulullah itu kan ada 4. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum, yang ini di Madinah. Muadzin 2 Rasul ini di Madinah, di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini muadzin Rasulullah yang berada di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang keempat muadzin Rasul Sa'ad Al-Qarraz. Ini muadzin Rasulullah yang berada di Kuba. Nah, dan sama persis lafaz adzannya mau di Masjid Nabawi sampai Masjid Kuba sama lafaz adzannya seperti itu. Nah, adapun di Masjid Nabawi ini kan ada 2 muadzin. Ibnu Ummi Maktum, apalagi yang buta. Makanya dia mengajukan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini buta, kumaha cenah mun teu ka masjid gitu. Kalau saya enggak pergi ke masjid bagaimana? Apakah boleh? Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu masih mendengar azan? Ya, kata Ibnu Ummi Maktum, kalau masih terdengar azan, maka kamu hendaklah ke masjid. Itu. Sampai-sampai Ibnu Ummi Maktum ini kan muadzin Rasul di Madinah dan mengumandangkan azan fajar itu Ibnu Ummi Maktum. Dan Bilal bin Rabah ini muadzin awal Rasul, jadi muadzin azan yang pertama. Nah ini di sini polemiknya, apakah penambahan as-sholatu khairum minan naum ini di adzan yang pertama, adzan awal jam 3 atau setengah 4, atau adzan awal ini adzan subuh yang menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Pendapat yang pertama bahwa as-sholatu khairum minan naum ini
adalah penambahan lafaz adzan yang ada di adzan pertama sebelum fajar terbit, yang dilakukan oleh Bilal. Makanya adzanu bilailin, bahwa adzan Bilal ini di malam hari, itu sebelum adzan subuh. Hadis yang lain mengatakan bahwa tasaharu, sahur, teruskanlah sahur kalian walaupun mendengar adzan Bilal, artinya adzan yang pertama gitu. Atau teruskan tahajudmu, qiyam lailmu walaupun kamu mendengar adzan awal gitu. Itu yang pertama, bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adalah lafaz yang ditambahkan pada adzan awal dan tidak ada di adzan yang fajar. Itu yang pertama. Pemahaman yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu adzan subuh itu, dengan dalil, apa dalilnya? Fi kulli adzanaini sholatun, di antara dua adzan itu ada sholat. Adzan yang pertama adalah adzan waktu sholat, adzan yang kedua adalah iqomah, jadi qomat. Jadi adzan yang pertama mah pasti tit waktu sholat, nah itu adzan yang pertama cenah. Dan adzan yang kedua adalah qomat. Makanya ada yang bilang bahwa pemahaman as-sholatu khairum minan naum itu di adzan sebelum subuh itu keliru. Harus nama sholatu khairum minan naum jadi adzan fajar, adzan subuh itu. Padahal harus tahu dulu konteksnya, apakah as-sholatu khairum minan naum itu lafaz adzan atau bukan? Lafaz bukan dah. Karena apa? Ada hadis mursal yang mengatakan ketika Rasulullah masuk Masjid Nabawi, masuk masjid, melihat Bilal sedang tidur jam 3:30 lah, data ayat jam. Kemudian Rasul membangunkan Bilal bin Rabah dengan mengatakan ke telinga beliau, as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur gitu. Tapi hadisnya mursal. Tapi ini menjadi patokan memang bahwa as-sholatu khairum minan naum ini ajarannya sanadnya sampai ke Rasul. Tetapi ini bukan lafaz adzan untuk sholat wajib gitu. Kenapa harus ada adzan awal? Kunaon Pak? Yang pertama untuk membangunkan orang-orang agar tahajud gitu, dan memperingatkan kepada orang-orang bahwa waktu subuh sagedeng deui gitu. Kalau lafadznya sama dengan lafadz sholat wajib, nanti dianggapnya adzan fajar gitu, adzan subuh. Makanya ditambahkan oleh Rasul as-sholatu khairum minan naum. Itu. Yang kedua, ini untuk menandakan bahwa kalau dia sedang sahur untuk melaksanakan puasa sunnah atau wajib, ketika mendengar adzan awal gak jadi masalah, gak ada imsak, teruskan saja. Itu. Nah itu. Yang ketiga, bagi orang membangunkan tadi itu, orang yang sedang tahajud ketika dia mendengar adzan awal, maka segerakan tahajudnya karena adzan subuh akan tiba. Jadi zaman Rasul mah paling adzan awal teh 25 menit atau 15 menit sebelum ke adzan subuh gitu. Nah, itu pendapatnya. Makanya ketika zaman Ibnu Umar, ahli fikih di zaman Ibnu Umar dan Imam Mujahid menjelaskan, ketika Ibnu Umar masuk ke berdua dengan Imam Mujahid masuk ke sebuah masjid, kemudian mendengar, padahal pada waktu itu sudah masuk waktu subuh.
Ketika itu adzan subuhnya memakai as-salatu khairum minan naum. Maka kata Ibnu Umar, mari kita keluar, akhruju walam usolli bihadhil bid'ah. Sampai kayak gitu. Ayo kita keluar, kata Ibnu Umar kepada Imam Mujahid, ayo kita keluar karena kita tidak akan sholat dengan bid'ah seperti ini. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah ada penambahan di as-sholatu khairum minan naum di adzan subuh itu. Nah, itu yang menjadi polemiknya. Itu redaksi hadisnya. Kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua, as-sholatu khairum minan naum kalau dipakai untuk sholat wajib, apalagi di subuh. Redaksinya gini, as-sholatu khairun, sholat itu lebih baik daripada sholat itu lebih baik daripada tidur. Apakah tidur baik? Itu tidur juga baik. Bisi aya nu teu bisa sare peutingna karek sare jam sakitu. Orang yang lagi capek kerja baru tidur jam segitu. Dalam redaksinya tidur pun baik tapi sholat lebih baik kan gitu. Engkena naon dianggap sepele bahwa kumaha as-sholatu khairum minan naum, teu sholat ge teu naon. Sabab naon? Bobo ge itu baik. Tidur juga itu baik bagi kesehatan manusia, kesehatan tubuh. Tetapi sholat lebih baik. Maka disinilah harus ada perbedaan bahwa azan yang jelas-jelas untuk sholat wajib, terutama di subuh, itu tidak memakai as-sholatu khairum minan naum. Dan adzan yang memang kata Rasulullah SAW itu yang memakai kalimat tafwid namanya as-sholatu khairum minan naum, itu di adzannya Bilal, adzan yang pertama. Dan pemahaman azan pertama ini memang ini pemahaman salah satunya Syekh Albani. Syekh Albani memahami bahwa as-sholatu khairum minan naum itu bukan ditempatkan di sholat subuh, di adzan subuh, tapi ditempatkan di adzan Bilal di waktu sebelum subuh itu. Nah, kita bukan mengambil, jadi anggapannya adzan awal itu adzan kedua, Pak, gitu. Karena ada azan fi kulli adzana ini sholatun. Dua di antara dua adzan ini ada sholat. Adzan yang pertama ini masuk waktu sholat. Jadi adzan di luar waktu sholat itu adzan kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya gitu. Jadi adzan awal yang dilakukan sebelum subuh itu anggapannya, pemahamannya, dan mereka membantah pemahaman Syekh Albani juga. Syekh Albani dibantah bahwa adzan as-sholatu khairum minan naum itu di adzan yang pertama, yaitu pada sholat wajib gitu. Tuh. Padahal adzannya fajar itu kan Ibnu Ummi Maktum. Itu. Ini pemahaman polemik. Terkadang apalagi kita kalau melihat fenomena dan rujukannya kemana? Ke Mekah dan Madinah. Cenah ada di Mekah ge as-sholatu khairum minan naumnya itu di subuh, di adzan subuh, ya Pak. Bapak terus haji terus umroh. Dan kita kalau lihat itu pasti di YouTube ataupun di mana-mana adzan di Mekah dan di Madinah itu as-sholatu khairum minan naumnya di adzan subuh itu. Karena tidak ada adzan awal. Karena tidak ada adzan awal, lain mah komo begitu. Itu pemahamannya. Harusnya yang baiknya yang pertama kita memahami dalil itu secara terperinci, yang kedua konteks dalilnya itu gimana gitu. Dalilnya konteksnya itu diterjemahkannya seperti apa secara lugoh. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa meniru semirip mungkin contoh dari Rasul gitu. Jadi orang teh rek nurutan Rasul atau rek nurutan Mekah Madinah gitu. Kan bahaya. Ayeuna mun di Indonesia yang populernya apa? Di subuh. Kenapa? Karena mengikuti Mekah dan Madinah. Ya kan? Kalau seperti itu,
kenapa mereka yang taraweh 23 itu tidak mengikuti Mekah Madinah, padahal di sana itu 13 rakaat dan dilakukan dua rakaat duduk salam sampai 5 kali salam dan 10 rakaat, witirnya 3 rakaat itu. Tapi pelebah eta nama kan alimen gitu. Hayang nanggeus asa gitu 23 gitu. Nah itu kalau rujukannya memang ke Mekah dan Madinah, bukan kepada dalil. Ini kan bahaya. Makanya ibadah ini jangan diartikan sebagai tradisi, tapi ibadah ini harus sesuai dengan qudwah Rasulullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adzan serta iqamah pun sama harus sesuai Rasul. Yang kedua, adzan awal di sholat Jumat pada zamannya Utsman bin Affan, karena zamannya Rasulullah teu aya adzan 2 kali gitu. Bagaimana cara Utsman bin Affan adzan pada hari Jumat? Karena orang ramai masih berbisnis di pasar, berniaga. Utsman bin Affan khawatir mereka lupa bahwa ini hari Jumat. Maka Utsman bin Affan berijtihad dengan menggunakan adzan awal gitu. Tapi adzan lain di masjid. Di mana? Di pasar gitu. Dan waktunya bukan waktu masuk sholat. Orang makan waktu masuk sholat itu jauh harusnya mah jam 10 ke jam 11 kayak gitu. Adzan di pasar atau di kerumunan orang mengingatkan bahwa ini hari Jumat. Nah ini sama ilatnya, sebabnya dengan adzan awal subuh gitu. Kenapa Utsman melakukan itu? Ini tidak jauh beda dengan kejadian pada adzan fajar awal itu. Makanya Utsman berijtihad. Tapi sekarang kiasnya gitu. Karena sekarang masjid menggunakan speaker, untuk apa lagi kita adzan di pasar gitu. Saya adzan 2 kali di mana? Di masjid gitu. Tapi harusnya ada jarak waktu. Adzan awal Jumatnya bukan masuk pada waktu sholat gitu. Harusnya sebelumnya lah 15 menit kayak 1 jam sebelum Jumatan kayak itu. Harusnya sesuai dengan tata cara Utsman bin Affan, walaupun mau diterapkan di masjid pakai speaker gitu. Jangan pas berbarengan ketika adzan awal Jumat masuk waktu sholat Jumat. Nah itu polemik, ikhtilaf tentang adzan awal dan adzan Jumat. Ayo terus saya tadi gulung. Jadi orang teh kudu nuturkeun mana cenah? Mekah Madinah atau nuturkeun dalil? Komo ayeuna ormas-ormas kan? Apakah harus mengikuti dalil yang dari Persis atau dari Muhammadiyah gitu? Atau dari NU, seperti apa gitu? Harusnya mengacu kepada dalil yang jelas dan yang sharih, bahwasanya adzan awal itu dilakukan oleh Bilal dengan tathwib as-shalatu khairum minan naum. Yang kedua adzan subuh nasaha Ibnu Ummi Maktum gitu. Dan adzan Jumat pun yang pertama itu jauh dari masuknya waktu sholat Jumat. Nah itu yang harus bisa kita bedakan.